Tapi iman Yang Kai begitu kuat, tidak tergoda sedikit pun. Dia malah mengobati Jiao Er. Hal itu membuat Jiao Er benar-benar kesal. Apakah pria ini benar-benar baik atau pura-pura? Namun Jiao Er tidak akan menyerah. Terlebih lagi, dia sudah dipeluk-peluk dan juga diraba-raba oleh Yang Kai. Jika dia tidak bisa membuka kedok Yang Kai yang sebenarnya, maka dialah yang rugi. 这是凌霄。亏死了！哦，我们 Namun, Yang Kai tiba-tiba mengatakan bahwa dia tahu orang yang bersamanya sekarang bukanlah Nona Mei Er. Jiao Er pun terkejut. Bagaimana Yang Kai bisa tahu? Yang Kai pun segera mengatakan semua keraguannya. 我和姑娘，而且杯口有个淡淡唇印。第二点让我起疑的是你的气质体香相似，但细品却便是姑娘你脚上的伤了。 Menurut dia, semua alasan Yang Kai bisa mengetahui identitasnya cukup masuk akal juga. Akan tetapi, alasan kelima Yang Kai membuat Jiao Er sangatlah kesal. Karena dia mengatakan bahwa sontak saja Jiao Er sangat marah, mengeluarkan auranya, dan seketika memberi Yang Kai dua pilihan. Kesatu, tangan yang menyentuh tubuhnya harus dipotong, dan mata yang melihatnya harus dicungkil. Sementara pilihan kedua, Yang Kai harus keluar dari Sekte Lingyun dan bergabung dengan Paksi Bloodwar. Yang Kai terkejut terlebih lagi, tidak ada pilihan ketiga. Tentu Yang Kai tidak akan memilih satupun di antaranya, sehingga Jiao Er akan membunuh Yang Kai. Namun Yang Kai sudah bersiap dengan tangannya. Tetapi Yang Kai tidak percaya bahwa Jiao Er berani membunuh. 第一个选择没有了，杀你！ Benar saja, Jiao Er tidak melakukannya. Dia hanya menggeretak dan lalu melepaskan adiknya Mei Er. 总不能真的在妹妹面前杀。 Yang Kai terkejut, wanita ini dapat melepaskan pembatasan dari jarak jauh. Setidaknya kultivasi wanita ini berada di ranah true energi. Mei Er keluar meyakinkan sang kakak bahwa Yang Kai benar-benar orang baik dan lalu bertanya kepada Yang Kai, ada apa dia mencarinya. Yang Kai menjelaskan bahwa dia membutuhkan benih buah matahari, yang mana itu hanya ada di tambang milik Paksi Bloodwar. Mei Er meminta izin kepada Jiao Er untuk pergi mengantar Yang Kai ke tambang. Jiao Er mempersilahkannya asalkan jangan membuat masalah di sana. Namun setelah mereka berdua pergi, Jiao Er masih kesal, menyentuh bujurnya sendiri berkata bahwa ukurannya sama, dasar bocah sialan. Di perjalanan, Mei Er mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi karena kemarin Yang Kai benar-benar tulus melindunginya. Namun Mei Er juga mengungkapkan bahwa mungkin ini adalah kali terakhir mereka bertemu, karena setelah ini Mei Er akan melakukan kultivasi di pengasingan. Karena kejadian kemarin membuat Mei Er sadar bahwa untuk berkontribusi bagi sektenya dan melindungi sang ayahnya seperti kakaknya, maka Mei Er harus meningkatkan kekuatannya. Namun Mei Er berharap setelah kultivasi tertutupnya di pengasingan, Mei Er dapat bertemu lagi dengan Yang Kai. Mereka berdua sampai di pertambangan, terlihat banyak orang bekerja di sana. Tiba-tiba seorang pria tua menghampiri, memberi hormat kepada Mei Er. Segera Mei Er memperkenalkan bahwa dia adalah wakil ketua Paksi Bloodwar, bernama Long Jaitian. Kita sebut saja Tuan Long ya. Mei Er mengatakan kepada Tuan Long bahwa Yang Kai, temannya ini ingin membeli benih matahari, jadi tolong untuk dipermudah. Akan tetapi si Tuan Long ini tiba-tiba saja menuduh Yang Kai sebagai mata-mata yang ingin menyelidiki pertambangan mereka. Yang Kai sendiri merasa bahwa Tuan Long ini sangatlah licik. Dia mulai berhati-hati. Terlebih lagi, Yang Kai merasakan niat membunuh dari Tuan Long. 你是想进来打探什么？王爷爷，你误会了，他只是想……这小子，我问了，真是蛮不讲理。妄动之人，
我杀无 Benar saja, tiba-tiba Tuan Long mengatakan bahwa orang yang menyelidiki pertambangan mereka harus dibunuh tanpa ampun. Seketika Tuan Long melancarkan aura yang mampu menekan kekuatan Yang Kai. Yang Kai menjadi sangat waspada. Kultivasi tua bangka ini sudah tinggi, tetapi dia masih saja curang dengan membatasi kultivasinya. Tiba-tiba Tuan Long melesat menerjang ke arah Yang Kai untuk 我杀无论，不过一个淬体境的后生，进入了我的元气。 Ya, untungnya di saat-saat terakhir kekuatan monster tulang kembali menyelamatkan Yang Kai dan berhasil memblokir serangan Tuan Long. Yang Kai sangat marah sekali kepada tua bangka ini, benar-benar ingin membunuhnya. Sementara Tuan Long terkejut, tidak menyangka bahwa Yang Kai, seorang body tempering yang kecil, mampu terlepas dari belenggunya dan bahkan memblokir serangannya. Dia memutuskan untuk tidak akan membiarkan Yang Kai hidup, karena jika sampai berita ini tersebar, maka dia akan kehilangan wajahnya. Segera Tuan Long akan melancarkan serangan lagi kepada Yang Kai. Namun tiba-tiba Mei muncul di depan Yang Kai membelanya. 这是你爹下的。探矿局情报者一律进来。我自有分寸。 Karena dilindungi oleh Nona Mei, alhasil Tuan Long tidak bisa membunuh Yang Kai. Dia pun pamit pergi begitu saja. Namun tidak ada hal yang baik seperti itu di dunia ini. Yang Kai langsung mengatakan, "Hei kakek tua, kamu sebelumnya ingin membunuhku tanpa alasan. Ingatlah ini, 5 tahun lagi aku pasti akan kembali dan menagih hutang hari ini." Yang Kai jelas menantang tua bangka ini 5 tahun lagi. Akan tetapi Tuan Long mengatakan, itu pun juga tergantung apakah Yang Kai masih bisa hidup 5 tahun ini atau tidak. 你先活到那天再说。我也不知道会闹成这样。恐怖的感觉又救了我一次。 Tuan Long melihat dari kejauhan. Anaknya ini nampak sangat kesal meminta ayahnya untuk membunuh Yang Kai. Namun Tuan Long memarahi anaknya itu karena bodoh. Jika sampai dia membunuhnya, maka Mei pasti akan membencinya. Dan mungkin akan sangat sulit bagi anak-anaknya untuk mendekati Mei dan Jiao. Terungkap sudah di sini Tuan Long memiliki rencana yang jahat. Dia ingin membuat kedua anaknya mendapatkan cinta dari Mei dan Jiao. Setelah itu maka seluruh warisan dari Paksi Beluduar akan menjadi milik keluarga Long mereka. Sementara untuk Yang Kai, Tuan Long meminta agar anaknya mengurusnya. 你想要的女人，难道要以这个人我怎么处理？你自己料理？你在这等我一会儿。 Mei memberikan benih pohon matahari yang dibutuhkan oleh Yang Kai. Yang Kai harus mengakui bahwa Mei ini telah banyak membantunya. Alhasil Yang Kai membawa Mei ke suatu tempat di sana dan mengatakan bahwa 230 meter di bawah tanah ini ada semacam energi yang ribuan kali lebih murni dari batu api matahari. Yang Kai mengatakan bahwa rahasia ini sangatlah penting. Jadi Nona Mei diminta untuk bijak. Dan lalu Yang Kai pamit pergi, seraya meminta Nona Mei untuk selalu berhati-hati. 你自己一定要多加小心。那么大的秘密也舍得告诉我？ 尽快突破到开远境了。 Yang Kai berkultivasi, tiba-tiba teringat Pak Tua Long. Sadar bahwa orang tua itu tidak akan tinggal diam. Yang Kai harus secepatnya meningkatkan kekuatan. Namun sayang, 10 hari berkultivasi, Yang Kai tidak dapat menerobos dan hanya mencapai puncak body tempering tingkat 9. Sepertinya metode biasa tidak akan membuatnya menerobos. Yang Kai menelan buah matahari dan tiba-tiba energi matahari di tubuhnya meledak. Nona Xia yang bersembunyi melihat itu. Dia terkejut di saat menyadari bahwa ini adalah energi matahari sejati. Namun emosi negatif tiba-tiba memenuhi pikiran Yang Kai. Ditambah dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Bergemuruh di tubuh Yang Kai membuatnya akhirnya kehilangan kendali. Nona Xia ingin menolong dan terjadilah pertarungan.
这你知道厉害。说，是谁派你？完了，听你的声音好像我一个师姐。 Setelah Nona Xia merasa Yang Kai dapat mengendalikan diri sendiri, akhirnya dia menyudahi pertempuran dan pergi. Sementara Yang Kai kembali berkultivasi karena merasakan terobosannya sedikit lagi. Dia lalu menyerap energi langit dan bumi. Sementara Nona Xia bertemu dengan penatua ke-11 alias ketua sekte. Karena ketua sekte adalah teman dari guru Nona Xia yaitu Pak Tua Ming. Jadi Nona Xia menghormati ketua sekte. Ketua sekte merasakan Yang Kai menyerap energi langit dan bumi untuk menerobos. Segera dia pun memberikan sedikit bantuan. 仿佛被隔开了，任何人。这小子这次弄出的动静，仿佛被隔开了，任何人也别想管。掌门师叔为何对杨开？我去看看那小子现在的情况吧。究竟吸收了多少天地威能？能感受到那股让人激动的元气，如此精纯的阳之气。 Dirasa cukup, ketua sekte menarik bantuannya dan pergi. Sementara Nona Xia dibuat terkejut karena Yang Kai setelah menerobos ranah inisial energi tingkat 1. Tetapi tidak berhenti di situ saja karena Yang Kai secara langsung menerobos ranah inisial energi tingkat 3. Sebenarnya jenius macam apa Yang Kai ini? Menurut Nona Xia ini sedikit tidak normal. 这究竟是怎样的天分？ Sementara Yang Kai sendiri juga terkejut, tidak menyangka bahwa tubuh emasnya ternyata dapat menyerap energi langit dan bumi dan langsung membuatnya mencapai ranah inisial energi tingkat 3. Tiba-tiba Yang Kai mendengar suara kesakitan dari Sukmu, sepertinya dia sedang dipukuli. Segera Yang Kai bergegas ke arah suara itu berasal. Setelah sampai, Yang Kai mendapati ternyata itu adalah duel yang normal di sekte. Akan tetapi duel tersebut tidaklah adil karena lawan si Sukmu yang bernama Wei Juang. Dia adalah cucu kesayangan Penatua Agung. Wei Juang menggunakan armor pelindung yang walaupun kultivasinya setara dengan Sukmu, namun berkat armor pelindung tersebut Sukmu dengan mudah dikalahkan. 明朝之间元气波动，相差无几。苏少就算不是对手，便是大长老赐下防身用。别人不敢打，代表他不敢。连带着苏少的这个位置，人还穿着一件防御密袍。加油啊！ Sukmu berakhir dengan mengenaskan, dia dipukuli terus-menerus. Bahkan walaupun sudah tidak berdaya, dia tetap saja dipukul. Di sini Wei Juang meminta semua bawahan Sukmu untuk berlutut padanya dan mungkin dia akan sedikit berbelas kasih menyelamatkan nyawa Sukmu. Untuk menyelamatkan Sukmu, murid yang mengikutinya pun sangat setia dan mereka bersedia berlutut demi Sukmu. Melihat itu Yang Kai merasa bangga karena demi menyelamatkan Sukmu, murid-murid ini rela kehilangan kehormatannya sebagai pria dan berlutut di hadapan orang lain. Yang Kai mengerti sepertinya karakter Sukmu ini memang sangat bagus. Akhirnya Yang Kai mengambil keputusan melibatkan dirinya dalam urusan ini walaupun resikonya besar. Yang Kai menantang Wei Juang dan duel di antara mereka pun terjadi. 区区一个试炼弟子，少是开元境3层，杨开都已经开元境3层了。现在，我有挑战。Armor pelindung itu sangat kuat, tapi kekuatan energi matahari Yang Kai sudah menjadi substansi dan itu bisa diubah menjadi sebuah senjata. Di bawah tebasan, akhirnya armor pelindung tersebut retak. Kepercayaan diri Wei Juang mulai hilang. Dia tidak menyangka armor pelindungnya akan retak. Dia menuduh Yang Kai bertindak curang dengan menggunakan senjata rahasia.
Yang Kai menolak tuduhan tersebut karena dia tidak menggunakan senjata rahasia. Pertarungan kembali berlanjut, membuat retakan-retakan lainnya kembali muncul pada armor tersebut. Akhirnya Yang Kai benar-benar berhasil menembus pertahanan armor tersebut, dan energi matahari yang diubah menjadi senjata menusuk tubuh Wei Juang. 怎么了？原来你们这种二世族只能看。你看大长老。 Membuat Wei Juang ketakutan. Dia mengancam Yang Kai jika sampai dia terluka, maka kakeknya, Sang Penatua Agung, akan mengusir Yang Kai dari sekte. Namun Yang Kai tidak takut. Duel di antara murid di sekte, hidup dan mati ditanggung sendiri. Namun di saat itu, tiba-tiba... 你不信？我让你看看。现在知道，你和苏，你能赢他也只是依仗密宝之。 Ya, seorang praktisi muncul menyerang Yang Kai dan menyelamatkan Wei Juang. Orang ini bernama Cao Wen, merupakan murid aula penegakan hukum. Wei Juang mengatakan bahwa Yang Kai berniat membunuhnya, dan dia meminta agar Cao Wen memberi hukuman sesuai dengan aturan sekte. Cao Wen memerintahkan bawahannya untuk menangkap Yang Kai. Di sini Yang Kai mengatakan bahwa kami hanya berduel. Apakah aula penegakan hukum akan menangkapnya secara langsung tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya? Di sini Lu Yuntian dan yang lainnya bersaksi bahwa Yang Kai tidak salah. Akan tetapi, Cao Wei menegaskan bahwa dia sangat percaya kepada Wei Juang. Alhasil malah mereka bertiga juga ikut ditangkap bersama Yang Kai dan dijebloskan ke penjara. 为共犯，如何作证？ Wei Juang meminta Cao Wen untuk tahu apa yang harus dia lakukan. Cao Wen paham bahwa dia akan memberi Yang Kai itu pelajaran karena telah berani menyinggung Wei Juang. 我要亲手结果他。 Di lain sisi, Nona Xia mengabarkan kepada Pak Tua Meng bahwa Yang Kai dijebloskan ke penjara karena telah memukul Wei Juang untuk menyelamatkan Su Mu. Di sini Nona Xia meminta gurunya yaitu Pak Tua Meng untuk menyelamatkan Yang Kai. Jika tidak, maka Nona Xia tidak akan pergi ke tanah 9 yin. Pak Tua Meng sontak terkejut, berpikir apakah Nona Xia telah jatuh cinta kepada Yang Kai, sehingga rela melakukan hal tersebut. Nona Xia menjadi malu, namun dia menjelaskan bahwa Yang Kai memiliki kekuatan atribut matahari. Pak Tua Meng terkejut bertanya, seberapa murni itu? Nona Xia menjawab bahwa itu 5 kali lebih murni daripada orang yang Pak Tua Meng temukan sebelumnya. Pak Tua Meng jadi berpikir jika memang seperti yang dikatakan oleh Nona Xia, maka itu layak untuk membuat dirinya turun tangan sendiri untuk menyelamatkan Yang Kai. Di lain sisi, seorang murid melaporkan kepada Su Yan bahwa Su Mu dipukuli oleh Wei Juang dan seluruh pengikut Su Mu dijebloskan ke penjara. Sontak mendengar berita tersebut, Su Yan langsung marah. Segera Su Yan bergegas pergi menuju ke penjara. Di penjara sendiri, 2 orang datang dan meminta Yang Kai untuk ikut bersama mereka. 不必担心，我去看看。 Setelah sampai di ruangan yang gelap, Yang Kai sadar bahwa dia akan disiksa. Maka dari itu, sebelum mereka menyerang, Yang Kai mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. 就是这里，进来吧。 Cao Wen muncul melancarkan serangan membuat Yang Kai terpental, tapi masih bisa berdiri. 2 orang itu kembali menyerang. Yang Kai kembali mengalahkan mereka berdua dan melepaskan tendangan ke arah Cao Wen. Namun diblokir dan Yang Kai dilemparkan. Tapi Yang Kai kembali bangkit. Tidak menyangka demi menjilat Wei Juang, Cao Wen melakukan semua ini.
Cao Wen memuji Yang Kai karena bisa tahu dengan mudah, dan dia meminta Yang Kai untuk patuh saja. Tapi tentu tidak ada hal seperti itu dan pertarungan kembali berlanjut. Bagaimanapun 1 lawan 3 sehingga Yang Kai tidak memiliki kesempatan untuk menang dan akhirnya dia dipukuli terus-menerus. Setelah dianggap tidak sadar, Cao Wen dan yang lainnya akan pergi. Namun tiba-tiba Yang Kai kerasukan. Cao Wen merasakan krisis, dia merasa orang di depannya sekarang bukanlah Yang Kai. Segera Yang Kai yang kerasukan melancarkan serangan. Akhirnya Cao Wen mau tidak mau harus menunjukkan beberapa dari kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Yang Kai. Dikira sudah mengalahkan Yang Kai, tapi ternyata mereka salah. Yang Kai yang sedang kerasukan sangat sulit untuk bisa dikalahkan. Dia bagaikan iblis yang tidak tahu rasa sakit, membuat Cao Wen dan yang lainnya mulai merasa ngeri. Namun tiba-tiba Su Yan muncul di sana dengan aura es yang menyelimuti seluruh ruangan. Dan Su Yan memegang tangan Yang Kai seraya menyalurkan energi esnya, membuat Yang Kai tersadar dan jatuh di pelukan Su Yan. Anjay, ceweknya si Yang Kai nambah lagi kayaknya nih bro. Lanjut, Su Yan bertanya siapa yang melakukan ini. Cao Wen mengakui bahwa dia yang melakukannya. Segera Su Yan meninggalkan bunga teratai untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Cao Wen begitu terluka oleh ledakan bunga teratai tersebut. Namun ini juga seperti yang diharapkan dari murid muda nomor 1 di antara 3 sekte. Su Yan bertanya apakah Yang Kai baik-baik saja. Yang Kai menjawab walaupun dia terluka parah tetapi tidak ada luka serius. Namun Yang Kai meminta agar Su Yan juga membawa Li Yuntian dan yang lainnya untuk keluar dari penjara. Su Yan menanyakan keadaan adiknya Su Mu. Yang Kai menjawab bahwa Su Mu pasti baik-baik saja. Dia telah diamankan dan mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Su Mu. Ketika Li Yuntian melihat Yang Kai sangat dekat dengan Su Yan, dia sontak terkejut. Dan begitu keluar dari penjara, terlihat banyak murid berkerumun. Sementara Li Yuntian masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Karena senior Su Yan benar-benar sangat dekat dengan Yang Kai. Dan mulai hari ini, pasti Yang Kai akan menjadi orang yang paling diirikan oleh semua murid pria di sekte. Namun orang-orang dari aula penegakan hukum menghentikan Su Yan. Terlihat pemuda ini tidak takut dengan Su Yan. Dikabarkan bahwa dia adalah jenius muda terkuat kedua di sekte bernama Ji Hongchen. Su Yan meminta mereka untuk jangan menghalangi jalannya. Namun Ji Hongchen menegaskan bahwa semua tahanan tidak diizinkan pergi dari sini sebelum penanggung jawab sekte memutuskan. Namun Yang Kai angkat bicara karena dia tidak merasa bersalah. Tapi Ji Hongchen mengatakan bahwa ini adalah percobaan pembunuhan. Su Yan membela Yang Kai karena yang dia tahu sebelumnya hanya ada duel di antara murid. Jika duel di antara murid disebut percobaan pembunuhan, maka semua murid sekte mungkin telah dipenjara. Terlihat Ji Hongchen begitu menahan kata-katanya di depan Su Yan karena diketahui dia sangat menyukai Su Yan, tapi sayang cintanya tidak terbalaskan. Mengetahui hal itu, Yang Kai memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih dekat dengan Su Yan dan bahkan merangkulnya, membuat Ji Hongchen kebakaran api cemburu. Sementara Su Yan merasa agak aneh karena sepanjang hidupnya tidak ada pria yang pernah begitu intim seperti ini dengannya. Namun Su Yan tahu rencana dari Yang Kai yang ingin memanas-manasi Ji Hongchen. Tapi Su Yan setuju dengan pemikiran Yang Kai. Namun walaupun begitu, karena dia bukan cewek sembarangan, dia sedikit memberi Yang Kai pelajaran. 师妹，你听，
但是也不怎么流血了。 Namun di mata Ji Hongchen itu terlihat seperti sedang bermesraan, membuatnya sangatlah marah. Nona Suyan, bakatmu sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kamu tertarik dengan sampah seperti itu? Kata Ji Hongchen. Namun hal itu malah membuat Yang Kai dan Suyan semakin dekat. Dan malah Yang Kai mengatakan bahwa apakah Ji Hongchen tahu apa itu rasanya jatuh cinta pada pandangan pertama? Sontak saja Ji Hongchen menjadi semakin marah. Terbukti dia langsung memerintahkan para bawahannya untuk mengepung semua orang dan memberi perintah siapapun yang berani kabur akan dibunuh tanpa ampun. 血红尘， 今天谁也别想离开这里！格杀勿论。 Di lain sisi, terlihat Su Mu dan Wei Juang melaporkan semua yang terjadi kepada para petinggi sekte. Su Mu meminta sekte untuk melepaskan Yang Kai karena dia tidak bersalah. Di sini penatua kedua, yaitu kakeknya Su Mu. Jelas dia membela cucunya Su Mu. Sementara penatua agung dengan jelas sekali dia membela Wei Juang yang merupakan cucunya. Dia mengatakan bahwa Yang Kai sangatlah bersalah karena ketika duel antara murid, dia menggunakan senjata rahasia yang mana itu telah melanggar aturan sekte. Tetapi penatua kedua juga mengatakan bahwa Wei Juang juga telah melanggar aturan yang mana dia menggunakan armor pelindung ketika duel di antara murid dan itu juga melanggar aturan. Wei Juang yang sangat licik pun segera meminta maaf kepada Su Mu atas dia yang telah berbuat curang karena telah menggunakan armor pelindung di saat duel. Akan tetapi untuk kejahatan Yang Kai, mereka tidak bisa memaafkannya karena telah menggunakan senjata di saat duel dan hampir membunuh Wei Juang. Alhasil penatua agung dan yang lainnya sepakat akan memberi hukuman berat kepada Yang Kai untuk memberi contoh kepada murid lainnya. Mendengar itu ekspresi Su Mu menjadi jelek. Segera penatua ketiga pun membela Yang Kai, mengatakan bahwa semua orang di sini tahu ketika energi unsur penuh maka bisa merubah aura menjadi senjata. Namun jelas penatua membantah perkataan tersebut karena Yang Kai hanya memiliki ranah yang sangat kecil, tidak mungkin dapat memadatkan senjata menjadi substansi. Itu benar-benar konyol. Terlebih lagi, armor pelindung yang dipakai Wei Juang sangatlah kuat. Penatua agung tidak percaya hanya seorang Yang Kai di ranah inisial energi yang kecil mampu merusaknya. Namun penatua kedua tetap membela Yang Kai. Sebenarnya penatua kedua tidak ingin membela Yang Kai, tetapi dia hanya ingin meruntuhkan kepenguasaan penatua agung dan yang lainnya. Akan tetapi, tiba-tiba seorang murid datang melaporkan bahwa penjara telah diobrak-abrik oleh Su Yan. Alhasil penatua kedua tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena Su Yan, cucunya yang paling dibanggakan, malah membuat keributan sebesar itu dan membuatnya melanggar hukum, sehingga mau tidak mau Yang Kai harus menerima hukuman dan semua kesalahan dilimpahkan kepada Yang Kai agar untuk Su Yan bisa aman. Segera penatua agung memerintahkan murid itu untuk memberitahu para anggota aula penegakan hukum untuk menangkap Yang Kai dan jebloskan ke penjara untuk menerima hukuman berat. Sementara untuk Su Yan, mengingat bahwa ini adalah pelanggaran pertamanya, maka sekte akan memaafkannya. Namun tiba-tiba murid yang akan kembali melapor pun malah ditendang lagi masuk ke dalam ruangan. Ternyata itu adalah Pak Tua Meng yang mengambil tindakan. Seketika dengan kecepatan yang tak terlihat, Pak Tua Meng tiba-tiba duduk di singgasana ketua sekte. Penatua agung sangat marah melihat Pak Tua Meng berani sekali duduk di kursi pemimpin sekte. Namun tiba-tiba Pak Tua Meng mengeluarkan token pemimpin sekte, menandakan bahwa dia merupakan utusan pemimpin sekte. Dan Pak Tua Meng mengatakan kepada semua orang bahwa Yang Kai harus dibebaskan dari segala hukuman. Dan Yang Kai juga mulai sekarang diangkat menjadi murid dalam sekte. Alhasil setelah ketua sekte angkat bicara melalui Pak Tua Meng, semua orang pun terdiam dan masalah ini dianggap selesai. 睁开眼看看朕说的。掌门真的是这么说的。
Keputusan akhir itu kembali disampaikan kepada Ji Hongchen dan alhasil Ji Hongchen tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yang Kai dan dia hanya bisa membiarkan Yang Kai dan yang lainnya pergi begitu saja. Esok harinya Yang Kai terbangun. Sukmu dan yang lainnya menanyakan kabar Yang Kai, tapi Sukmu memanggil Yang Kai sebagai kakak ipar. Sontak Yang Kai terkejut. Ternyata Sukmu sudah mendengar semua yang terjadi dengan Yang Kai dan juga kakaknya Suyan. Kemudian Sukmu juga memberikan banyak botol pil obat kepada Yang Kai, mengatakan bahwa ini semuanya diberikan oleh kakeknya sang penatua kedua. Sontak Yang Kai terkejut lagi, apakah ini tidak terlalu banyak? Kemudian Yang Kai memikirkan kejadian kemarin, dan Yang Kai baru sadar bahwa tindakannya sebelumnya memang sedikit keterlaluan, dan mungkin dia harus meminta maaf kepada Suyan. Namun untuk sekarang, Yang Kai menelan pil obat yang dibawa oleh Sukmu dan mulai menyerapnya. Namun Yang Kai ternyata dapat dengan mudah menyerapnya, membuat Yang Kai berpikir apakah tubuh emasnya dapat menyerap pil obat dengan mudah. Memikirkan hal ini, segera Yang Kai menelan semua pil obat tersebut. Benar saja dia dapat menelan semua pil obat itu tanpa cedera sedikit pun. Dan ini merupakan kejutan bagi Yang Kai. Karena Anda harus tahu bahwa ketika orang biasa mengkonsumsi pil sebanyak ini, maka tubuhnya pasti tidak akan mampu menahannya. Tapi Yang Kai sekarang baik-baik saja. Setelah menelan semua pil tersebut, bahkan luka-lukanya telah pulih. Bahkan sekarang Yang Kai merasa sudah semakin dekat dengan terobosannya. Namun sayang itu masih sedikit kurang, karena Yang Kai kekurangan pertarungan yang nyata. Sehingga Yang Kai harus melakukan duel terlebih dahulu untuk bisa melakukan terobosan. Segera Yang Kai mencari Sukmu untuk berduel dengannya. Akan tetapi ketika membuka pintu kamar, dia tidak mendapati Sukmu, tapi malah mendapati Suyan yang sedang ganti. Alhasil Yang Kai menerima konsekuensi dari wanita yang marah ketika diintip, dan segera pertarungan antara Yang Kai dan Suyan tidak terelakkan. Tapi kebetulan Yang Kai memang sedang membutuhkan pertarungan dengan praktisi yang lebih kuat darinya, sehingga Yang Kai menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Sukmu dan yang lainnya juga melihat pertarungan tersebut, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Yang Kai sehingga membuat marah kakaknya. Sementara Suyan dia terus-menerus melancarkan serangan esnya, namun Yang Kai terus-menerus dapat bertahan, membuat Suyan merasa bahwa pria ini cukup menarik juga. Penatua kedua juga melihat pertarungan tersebut, cukup terkesan karena Yang Kai menggunakan pertarungan sebagai latihan. Sementara Suyan dia juga menyadari hal tersebut, dan lalu dia menggunakan kekuatan esnya, memenjarakan Yang Kai di dalamnya untuk membantu Yang Kai berlatih. Sukmu dan yang lainnya mengecek keadaan Yang Kai, menjadi khawatir. Yang Kai tidak akan mati membeku di dalam es ini kan? Penatua kedua mengatakan bahwa Yang Kai baik-baik saja. Kalian hanya perlu menunggunya keluar dari latihan. Alhasil Sukmu dan yang lainnya pun berkemah di samping batu es tersebut sambil mukbang daging. Tiga hari kemudian, batu es pecah. Yang Kai keluar dengan kekuatan baru. Namun, banyak pikiran berkelabat di benaknya karena tubuh emasnya ini benar-benar menyimpan rahasia yang begitu dalam. Dan sepertinya juga masih ada rahasia tersembunyi lainnya.
Su Mu bertanya apakah Yang Kai baik-baik saja. Yang Kai menjawab bahwa dia baik-baik saja. Bahkan lukanya sudah sembuh total. Segera Su Mu dan yang lainnya akan menyiapkan makanan untuk Yang Kai. Karena sudah 3 hari Yang Kai belum makan.杨开， Sementara di atas genteng, terlihat Nona Xia terus menatap Yang Kai. Dia benar-benar sangat bangga kepada Yang Kai. Dari yang awalnya lemah, benar-benar menjadi sekuat ini. Dan dia begitu bangga kepada Yang Kai. Sementara di luar jendela, terlihat Su Yan juga melihat Yang Kai dengan kebanggaan di wajahnya. Su Yan percaya bahwa ini adalah yang disebut jenis seni bela diri tekad yang kuat seperti batu. Aduh bro, 2 cewek sepertinya kelepek-kelepek sama Yang Kai ini. Sepertinya akan ada cinta segitiga nih. Bukan bro, tapi ditambah Mei Er dan mungkin nanti ditambah Jiao Er pula. Bejir, ini si Yang Kai bakal banyak ceweknya bro. Tapi untuk sekarang kita bersambung dulu ya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.